Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, di tengah ketegangan regional yang belum mereda pasca konflik Israel-Hamas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataannya pada 19 Februari 2026 waktu AS menyebut bahwa sejumlah negara tengah mempertimbangkan pengiriman ribuan personel guna membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Menurut Trump, inisiatif tersebut bertujuan menciptakan keamanan jangka menengah hingga panjang, sekaligus membuka jalan bagi restrukturisasi tata kelola di wilayah yang hancur akibat perang. Namun ia tidak merinci negara mana saja yang akan berpartisipasi maupun kerangka komando pasukan tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan global mengenai siapa yang akan mengelola Gaza setelah konflik. Beberapa analis menilai pembentukan pasukan internasional berpotensi menjadi solusi sementara untuk mencegah kekosongan kekuasaan dan mencegah kebangkitan kembali kelompok bersenjata. Netanyahu, tidak ada rekonstruksi tanpa demilitarisasi total. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada 20 Februari 2026 kembali menegaskan posisi keras pemerintahannya. Dalam konferensi pers di Yerusalem, Netanyahu menyatakan bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum wilayah itu benar-benar didemilitarisasi dan Hamas dilucuti sepenuhnya. Sikap tersebut memperjelas bahwa Israel tidak akan menyetujui skema rekonstruksi internasional jika struktur militer Hamas masih eksis. Pemerintah Israel menilai bahwa pembangunan kembali tanpa perlucutan senjata hanya akan membuka peluang siklus konflik berikutnya. Posisi ini berpotensi mempersulit proses diplomatik, terutama jika pasukan stabilisasi internasional dibentuk tanpa jaminan demilitarisasi total. Ultimatum Trump kepada Iran, 10 hari penentuan. Ketegangan meningkat ketika Trump juga menyampaikan peringatan keras kepada Iran pada 19 Februari 2026, menyatakan bahwa jika Teheran tidak menghentikan program nuklirnya, maka opsi militer tetap terbuka. Ia menyebut bahwa dalam 10 hari ke depan akan terlihat apakah kesepakatan dapat dicapai melalui jalur diplomatik atau tidak. Pernyataan tersebut mengindikasikan tenggat waktu informal hingga sekitar 1 Maret 2026, yang oleh sejumlah pengamat dipandang sebagai momen krusial dalam menentukan arah kebijakan Washington terhadap Iran. Axios, AS diambang perang besar dengan Iran. Media Amerika Axios dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2026 menyebut bahwa Amerika Serikat berada di ambang perang besar dengan Iran. Laporan itu mengutip sumber internal yang menyatakan bahwa skenario serangan militer telah disiapkan dengan potensi target mencakup fasilitas militer strategis, infrastruktur nuklir, pusat komando dan komunikasi, target politik penting. Disebutkan pula bahwa skala operasi bisa melibatkan ribuan sasaran dalam gelombang serangan bertahap. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Pentagon, peningkatan kesiapan militer AS di kawasan Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir memperkuat spekulasi tersebut. Laporan, pejabat Iran tinggalkan Teheran. Dalam perkembangan lain, beredar laporan bahwa sejumlah pejabat tinggi Iran dan komandan militer telah meninggalkan Teheran menuju fasilitas bawah tanah di wilayah Isfahan. Isfahan selama ini dikenal memiliki kompleks militer dan fasilitas strategis yang diperkuat sistem perlindungan bawah tanah. Langkah ini dinilai sebagai tindakan pencegahan jika terjadi serangan udara besar-besaran. Hingga saat ini, pemerintah Iran belum memberikan klarifikasi resmi mengenai pergerakan tersebut. Rusia dan Tiongkok tolak keras serangan AS. Reaksi internasional segera muncul. Rusia dan Tiongkok menyatakan penolakan tegas terhadap kemungkinan serangan militer Amerika terhadap Iran. Pada 16 Februari 2026, laporan menyebutkan bahwa sebuah pesawat komando khusus Rusia mendarat di Teheran. Meski Moskow tidak merinci tujuan kunjungan tersebut, banyak pihak menilai langkah itu sebagai sinyal dukungan strategis kepada Iran. Tiongkok, yang memiliki kepentingan energi besar di kawasan Teluk, juga memperingatkan bahwa eskalasi militer dapat mengganggu stabilitas global dan memicu lonjakan harga minyak dunia. Dampak regional dan global. Jika konfrontasi benar-benar terjadi, dampaknya diperkirakan meluas. 1. Selat Hormuz berpotensi terganggu, mengancam sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. 2. Israel, Lebanon, Suriah bisa kembali memanas jika proksi Iran terlibat. 3. Pasar energi global kemungkinan mengalami gejolak besar. 4. Aliansi global dapat semakin terpolarisasi antara blok barat dan blok Rusia-Tiongkok. Titik kritis 10 hari ke depan.
Dengan tenggat informal hingga akhir Februari 2026, kawasan Timur Tengah kini berada dalam fase paling sensitif dalam beberapa bulan terakhir. Di satu sisi, wacana pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza menunjukkan upaya mengelola pasca konflik. Di sisi lain, ultimatum terhadap Iran berpotensi memicu konflik berskala jauh lebih besar. 10 hari ke depan kemungkinan akan menjadi periode penentu apakah diplomasi masih memiliki ruang atau justru dunia akan menyaksikan eskalasi militer baru yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara drastis. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.